Bapak, Ibu, Saudara, selamat tahun baru 2021. Hari ini adalah ibadah pertama kita di tahun yang baru. Kiranya Tuhan mendapati hati kita mengasihi dan menghormati Dia meskipun ibadah secara online. Tinggikan dan agungkan Dia dengan segenap hati. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pasti baik-baik, pasti sehat, Amin. pasti sukacita. Amin. Minggu ini kita mau beribadah pada Tuhan, mau menyembah Tuhan. Biarlah hati kita mau siapkan untuk Dia. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau, Tuhan, beribadah di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau, Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, Tuhan. Amin. Menyertai kami, Tuhan. Ada bersama kami, Tuhan. Dan biarlah kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami rindu, Tuhan. Engkau, Tuhan, hadir di sini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Biarlah urapan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami yang beribadah pagi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan kasih Allah tidak berkesudahan. Selalu baru dan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kami nyanyi bagi Engkau Tuhan. Amin. Selamanya, haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan
percaya Tuhan. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selamanya ada di dalamku. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kami percaya Tuhan, Kau mendampingi setiap langkah kami. Janji-Mu iya dan amin. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Amin. Kaulah sukacita. Amin. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kami mau selamanya bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya pengharapan itu ada. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan sia-sia Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan ada di dalam kami. Amin. Engkau Yesus penebus kami, Engkau Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan ku percaya. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Amin Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila Engkau dalam kami Tuhan. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang
katakan pada hatimu, aku percaya. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu, amin, Tuhan, yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapan kami hanya padamu ya Yesus. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Kami percaya Engkau Yesus satu-satunya harapan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang sukar bagi Engkau Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepadamu Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan kami. Yes Lord. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Kami percaya Yesus, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan iman kami tetap teguh, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari kita sembah Yesus yang agung. Mari kita sembah Yesus yang mulia dalam hidup kita. Dia satu-satunya pusat dan sumber pengharapanmu.
Hanya padamu Tuhan kami bersandar. Kami sembah Yesus, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus, Ku beri pujian, Ku beri hormat. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau dalam kemenangan-kemenangan yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu dan janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami lemah Tuhan, tetapi Engkau kuat dalam hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau mampu dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Tidak ada yang sukar bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Saat kami ada di dalam-Mu, saat kami ada bersama-Mu Tuhan, semuanya itu Engkau yang memberikan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Aku percaya penuh akan Kau Tuhan. Biarkanlah iman kami, hati kami, Kau teguhkan kembali Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang perkasa. Haleluya Yesus. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dengan iman katakan, haleluya, kami percaya ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
Tuhanku, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Kami punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas kemenangan-kemenangan yang besar dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah kata-kata mutiara yang berbunyi demikian. Tanpa kehilangan, seseorang lebih cenderung mengabaikan. Seseorang akan sadar betapa berharganya suatu hal ketika ia sudah kehilangan hal itu. Kelihatannya benar juga dalam realita kehidupan manusia. Contohnya, orang itu tunggu sakit parah baru menghargai pentingnya menjalankan pola hidup sehat. Salah satu contoh saja. Ya kan? Nah, di tahun 2020 masa pandemi ini banyak hal yang hilang. Yang baru setelah hilang kita menghargai. Contohnya, orang yang bekerja, nggak semua tentunya, tapi banyak yang baru menghargai pekerjaannya. Padahal dulu mengeluh terus karena gaji nggak naik-naik. Sekarang meskipun gaji nggak naik, menghargai karena masih bisa bekerja. Lalu pengusaha lebih menghargai klien saat sepi orderan. Lalu kalau kita sebagai jemaat Tuhan lebih menghargai saat-saat beribadah ketika tidak bisa ibadah langsung di gedung ibadah. Semoga seperti itu ya Bapak Ibu. Juga ada jemaat yang menghargai komsel, baru menghargai komsel ketika di pandemi ini tidak bisa tatap muka komselnya. Murid baru menghargai pemurid ketika tidak bisa bebas ketemu langsung. Nah, seperti itu biasanya. Tidak semua, tapi banyak dari antara kita seperti itulah contohnya. Ada beberapa jemaat yang dulu anggota gereja Kristen, tapi sekarang sudah tidak lagi. Setelah keluar dari gereja Kristus Pencipta, mereka menghargai pemuridan ketika sudah pindah gereja. Dulu tidak menghargai, tidak meresponi pemuridan. Malah ada yang berkata seperti ini pada salah seorang pelayan Tuhan di tempat kami. Saat sudah tidak di Kristen, baru saya menyadari betapa berartinya Kristen bagi saya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memiliki mentalitas yang berbeda. Jangan tunggu hilang baru menghargai. Ya, Bapak Ibu, jangan tunggu hilang baru menghargai. Hari ini saya kasih judul khotbah saya, menolak lupa kebaikan Tuhan. Kita menolak lupa kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus menghargai semua yang Tuhan sudah lakukan dan berikan kepada kita. Kita harus menghargai itu. Tidak tunggu hilang baru menghargai.
Setiap hari, setiap saat, selalu, sering, kita harus menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Arti, janganlah lupa segala kebaikannya. Yang kedua, menghargai semua pelajaran berharga yang Bapa ajarkan melalui berbagai kesulitan. Ya, menghargai semua pelajaran berharga yang Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu, Best Quote 2020, kutipan terbaik di tahun 2020 di media sosial, itu berbunyi seperti ini bahasa Inggris ya. I thought 2020 would be the year I get everything I want. Now I know 2020 is the year I appreciate everything I have. Bahasa Indonesianya seperti ini. Aku pikir 2020 akan menjadi tahun aku memperoleh segala yang kuinginkan. Sekarang aku tahu 2020 adalah tahun aku menghargai segala sesuatu yang aku miliki. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita sekarang sejenak saya ajak Bapak Ibu untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Tentunya yang saya akan utarakan itu sedikit saja. Banyak sekali yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah kasih kepada kita sudah miliki justru di masa pandemi. Apa saja? Pertama, dalam konteks sumber daya manusia di Jemaat Kristus Pencipta, kita punya jemaat Bapak Ibu Saudara yang setia dalam hal persembahan dan persepuluhan. Sehingga bisa menutup semua kebutuhan jemaat lokal, bahkan bisa memberi kepada warga non-Kristen ratusan paket sembako beberapa kali. Bahkan kita bisa memberkati hamba-hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan Timur dengan membelikan motor-motor second hand yang masih baik. Mereka sangat-sangat berterima kasih. Itu adalah yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada Jemaat Kristus Pencipta. Saya sangat menghargai Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga sangat menghargai kesetiaan dan ketaatan Bapak Ibu dalam hal keuangan. Apalagi yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa mengadakan ibadah online yang menjadi berkat bagi teman-teman di luar negeri, di luar pulau, di luar kota, ya. Dan banyak orang yang bekerja di belakang layar untuk mewujudkan ibadah online selama kurang lebih 10 bulan ini. Tim media yang bekerja keras untuk merekam, mengedit, pekerjaan yang membutuhkan waktu berjam-jam, jerih lelah mereka. Tim pemuji yang harus kerja keras rekaman, ya, berkali-kali. Bapak Ibu, sungguh tidak mudah. Apa yang rekaman, termasuk saya, Pak Harun, Bayu yang khotbah juga, itu selalu lebih sulit daripada live, daripada langsung. Juga pembicara yang setia mendampingi saya, yaitu Pak Harun, 2 minggu sekali berkhotbah. Pak Bayu juga. Kami semua yang menjadi pembicara firman, sungguh tidak mudah Bapak Ibu. Tapi Tuhan berikan kemampuan, kasih karunia. Kita patut hargai itu. Saya menghargai tim media, tim pemuji, Pak Harun, Pak Bayu. Juga para pemimpin area, pemimpin komsel yang bisa menyelenggarakan komsel online. Dan komsel-komsel online kita juga diikuti oleh orang-orang dari luar pulau dan luar kota. Bahkan mantan-mantan Jemaat Kristus Pencipta yang sudah pindah keluar kota dan merasakan tidak ada yang membina dan memperhatikan mereka, dengan mengikuti komsel online, mereka merasakan
makanan rohani, pengayoman rohani, punya komunitas. Itu adalah pemberian Bapa yang kita sudah miliki, harus kita hargai. Berikutnya, tim doa Shekinah yang berdoa setiap hari dengan setia bagi persoalan-persoalan jemaat dan bagi pelayanan-pelayanan yang ada yang berlangsung selama pandemi ini. Ibu Ruth, Ibu Lani Tanjung, Ibu Sri yang 5 hari seminggu berdoa setiap hari di gereja. Tim pengembangan sel yang tiap hari Jumat pertemuan dan berdoa untuk kegerakan pemuridan. Sehingga akhirnya lahirlah pelayanan Disciple TV salah satunya. Tetap bisa mengadakan pertemuan PKS dan pertemuan para pemurid. Itu yang kita miliki. Kita menghargai. Kita bersyukur banget untuk sumber daya manusia, pelayan-pelayan Tuhan yang berdedikasi seperti ini. Saya juga mau kita menghargai staf pengabdi Kristen, baik part-timer maupun full-timer, yang rajin meskipun bekerja dari rumah. Di belakang layar, mereka bertugas terus dari rumah. Ada yang pergi ke kantor karena tugas-tugasnya harus kerjakan di kantor atau di gereja. Tentunya masih banyak lagi kalau disebutkan nggak cukup waktu. Bapak Ibu kita punya dan kita mau menghargai kebaikan Tuhan bagi jemaat Kristus Pencipta. Sekarang dalam konteks bangsa dan negara, apa yang kita punya? Nomor 1, kita punya presiden yang luar biasa. Bukan orang yang sempurna, tapi presiden yang sungguh-sungguh berjuang, tak kenal lelah, bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi yang berjuang mengatasi pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian di Indonesia akibat pandemi. Beliau punya visi besar untuk Indonesia, supaya Indonesia menjadi negara maju, dan beliau bekerja tak kenal lelah bagi rakyat Indonesia. Kita mau menghargai dan bersyukur. Kita punya presiden yang hebat, dengan komitmennya yang tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Beliau sungguh-sungguh berjuang. Salah satu buktinya, salah satu saja buktinya, baru-baru ini mengadakan reshuffle kabinet, 6 menteri yang baru dilantik, 2 menteri yang saya mau sebut, menteri agama yang baru. Itu adalah upaya beliau untuk melawan intoleransi dan gerakan radikalisme yang berambisi mendirikan Indonesia khilafah. Ya, kita patut bersyukur, menghargai upaya presiden untuk menghadang gerakan radikalisme. Bapak, Ibu, Saudara, Menteri Sosial yang baru, mantan Wali Kota Surabaya Ibu Risma, dipilih oleh Presiden supaya bantuan sosial selama pandemi merata dan bisa diterima oleh memang pihak yang perlu dibantu. Kita lihat pada hari-hari langsung setelah dilantik, Ibu Risma langsung belusukan ke kolong-kolong jembatan, berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat yang ada di kolong jembatan. Itu salah satu contoh dedikasi dan komitmen Presiden Jokowi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita patut bersyukur. Saya pribadi juga, saya punya banyak kebaikan Bapa selama pandemi. Yang pertama, saya diberi keluarga rohani di Kediri, sehingga selama pandemi ini saya hidup dengan mereka, tidak terisolasi, sehingga saya tetap bisa melayani Kristus Pencipta dan jemaat di Kediri secara maksimal. Karena saya tinggal sendirian di rumah, selama pandemi, ibadah secara online, kantor secara dari rumah, dan
tidak bertemu siapa-siapa, tidak boleh ketemu siapa-siapa, tidak boleh deket-deket sama siapa-siapa. Maka bayangkan kalau saya terisolasi di rumah di Surabaya. Tapi Tuhan memberi keluarga rohani di Kediri. Dan saya bersyukur dan menghargai apa yang saya punya karena itu adalah kebaikan Tuhan. Berikutnya saya lebih punya banyak waktu selama pandemi untuk belajar firman Tuhan. Karena tidak bisa pergi kemana-mana kan? Karena semua pelayanan harus dilakukan dari rumah. Meskipun sibuk, tapi dengan tidak pergi kemana-mana menghemat banyak waktu untuk bisa lebih belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, saya diberi kesehatan yang baik. Justru di masa pandemi ini tidak pernah sekalipun saya radang tenggorokan. Selama 1 tahun ini saya disembuhkan secara mujizat oleh Tuhan. Dulu saya sangat rentan terhadap gorengan. Kadang-kadang tidak makan gorengan pun bisa radang tenggorokan dan batuk keras sampai harus pergi dokter minum antibiotik baru sembuh. 5 hari seminggu baru sembuh dan itu sangat menyiksa, sangat mengganggu pelayanan. Tuhan menyembuhkan saya justru di masa pandemi di mana penyakit COVID ini menyerang pernafasan, ya kan? Dan rentan tenggorokan, tapi justru saya bisa diberikan imunitas yang luar biasa sehingga saya sehat selama pandemi. Saya bersyukur, saya menghargai banget. Saya punya tim perisai doa Bapak Ibu yang berjumlah hampir 30 orang yang justru di masa pandemi tidak bisa ketemu di gereja, malah makin bersemangat untuk berdoa, mendukung pelayanan saya bagi jemaat. Luar biasa. Saya tidak pernah lupa mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri. Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar mengapa mengingat kebaikan Tuhan itu amat penting. Mengingat pelajaran yang Bapak berikan itu amat penting juga. Kita membaca di dalam Ulangan 8 ayat 1 dan 2. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah, ayat 2 ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan tentang mengingat, kata mencobai di ayat 2 ini artinya menguji, ngetes kita. Tuhan itu ngetes kita melalui berbagai kesulitan. Tuhan menguji. Mencoba itu bukan menggoda, tapi menguji, ngetes. Ya. Mengapa mengingat kebaikan Tuhan amat penting? Nomor 1, menolong kita percaya. Jadi kepercayaan kita tidak berkurang kepada Bapa. Kita bisa ingat, aduh mengalami masalah. Oh, tapi Bapakku menolong aku. Tuhan menolong saya pada waktu itu. Dan itu, memori itu, ingatan itu, kita simpan, kita hargai. Sehingga itu membantu kita untuk kepercayaan kita tidak berkurang kepada Dia. Yang kedua, kita tidak akan tergoda untuk kecewa, untuk marah, memberontak kepada Dia. Kalau kita nggak ingat, tidak menghargai apa yang Tuhan lakukan bagi kita, maka kita mudah sekali untuk kecewa, mutung, marah, memberontak kepada Dia. Ya kan? Tapi kalau kita pelihara ingatan yang baik tentang kebaikan Tuhan, mensyukuri hal itu,
maka kita tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti ini. Marah, kecewa, berontak. Yang ketiga, mengingat kebaikan Tuhan amat penting. Kita bisa berserah kepada Tuhan, kepada cara Tuhan menyelesaikan bagi kita. Berserah, kita nggak curiga, kita nggak sanksi, kita nggak ragu, kita berserah pol. Cara Tuhan yang terbaik menyelesaikan segala masalah bagi kita. Bapak Ibu, karena itu di ayat tadi, ingatlah. Akibat tidak mengingat kebaikan Tuhan sebaliknya, seperti orang Israel. Habis diberi mujizat yang luar biasa, menyeberangi Laut Merah dengan tanah yang kering, dan ketika Firaun dengan tentaranya mengejar mereka semua ditenggelamkan, dan bangsa Israel selamat di daratan di seberang satunya. Itu kan luar biasa. Loh, tidak lama setelah itu mereka sampai suatu tempat yang tidak ada air. Mereka langsung marah-marah, bersungut-sungut dan berontak kepada Tuhan. Tuhan kasih air. Musa disuruh memukul gunung batu, keluar air. Wah, senang. Habis gitu setelah itu mereka kelaparan, marah-marah lagi. Maka Tuhan selalu menekankan, ingat kuasaku, ingatlah kebaikanku, ingatlah pertolonganku. Itu penting supaya kita tidak seperti orang Israel. Gampang bersungut, gampang marah, gampang kecewa, berontak. Sehingga kalau sudah berontak, Tuhan disiplin mereka dengan keras sekali. Ya kan? Bapak Ibu, yang berikutnya sangat penting kita mengingat didikan Bapa. Pelajaran-pelajaran penting melalui berbagai kesulitan itu adalah didikan Tuhan bagi kita. Mengapa sangat penting mengingat itu semua? Supaya kita rendah hati dan taat kepadanya. Tadi di dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Di ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan padamu hari ini harus kamu lakukan dengan setia. Jadi, mengingat didikan Bapa membuat kita taat, rendah hati, dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Di ayat 5 dari Ulangan 8, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Karena itu di Perjanjian Lama Tuhan juga sudah memposisikan diri sebagai Bapa bagi Israel. Ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau lupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kalau nanti hidup kita udah enak, masalah-masalah udah ditolong, beres, jangan kita lupa bahwa yang membuat kita bisa memperoleh pertolongan dan berkat-berkat itu karena Tuhan, kekuasaan Tuhan dan kekuatan tangan Tuhan yang membuat kita mampu. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat, kata ingat lagi, kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi di dalam Ulangan 8 ini kata ingat itu berkali-kali. Jangan engkau lupa berkali-kali. Bapak Ibu, rendah hati dan taat adalah kunci
menjalani 2021 dengan semua tantangannya. Rendah hati dan taat. Seberapa pentingnya sih taat itu? Karena taat itu tidak selalu menyenangkan kan buat kedagingan kita. Tidak selalu menyenangkan buat diri kita, bukan? Tetapi ketaatan adalah wilayah perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, kita berarti keluar dari wilayah perlindungan Tuhan. Jadi, kalau Tuhan tidak melindungi kita, itu bukan karena Tuhan gak mampu, gak berkuasa, tapi karena kita keluar dari wilayah perlindungan Tuhan. Dengan cara apa? Tidak taat. Kalau kita taat, Bapak Ibu, itu adalah wilayah perlindungan Tuhan. Taat berkat, tidak taat melarat. Sederhananya seperti gitu, ya. Tidak selalu melarat secara ekonomi, tapi melarat dalam hidup ini. Melarat kasih, melarat sukacita, melarat kesehatan, melarat damai sejahtera, melarat kerukunan, macam-macam. Intinya, tidak ada perlindungan Tuhan, tidak ada berkat Tuhan di situ, ya kan? Taat berkat, tidak taat melarat, dan ketaatan adalah wilayah perlindungan Tuhan. Saya mengingat, sangat-sangat mengingat bedanya yang sangat besar waktu saya tidak taat, waktu saya marah-marah kepada Tuhan puluhan tahun yang lalu, sangat kepahitan sama Tuhan dan saya hidup jauh dari Tuhan. Padahal saya sudah jadi pendeta, berkhotbah juga hari Minggu. Tapi hidup saya sangat melarat. Hidup saya sangat banyak keresahan dan kegelisahan dan banyak masalah yang merupakan didikan Tuhan untuk saya kembali kepadanya. Suatu hari saya kecelakaan mobil. Berkali-kali dalam waktu beberapa bulan saya kecelakaan terus. Banyak masalah membuat saya semakin tertekan dan gelisah. Dan saya tahu saya harus kembali kepada Tuhan. Saya sedang tidak taat kepadanya. Tetapi ketika saya berbalik kepada Tuhan sampai hari ini, waktu saya abai, waktu saya lengah dan saya tidak sengaja melanggar lalu lintas, tapi saya tidak sengaja, Tuhan melindungi saya. Waktu saya tidak taat, saya tidak melanggar, tapi Tuhan mengizinkan saya bermasalah, kecelakaan di mobil. Bapak, Ibu, Saudara, di situ saya selalu bilang sama diri saya, apapun terjadi, aku memilih taat sama Bapakku. Karena orang yang taat itu sangat dijagai oleh Tuhan dan dilindungi. Dibedakan. Bapak Ibu mau 2021 dengan segala ketidakpastiannya ini, Bapak Ibu mau terus berjalan dengan mantap dan tenang dan penuh dengan damai sejahtera dan berkat, Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Ketika Bapak Ibu Saudara memilih untuk selalu taat dengan rendah hati kepada Tuhan. Beberapa pelajaran yang penting selama 2020 itu adalah didikan Tuhan. Apa saja? Banyak Bapak Ibu. Ya, tapi yang saya ingat dan saya ingin ungkapkan adalah pertama, kita diajar untuk tidak menganggap rendah hal-hal yang Tuhan berikan. Gereja, lokal, Kristus Pencipta, dan para pelayan Tuhannya, kita tidak boleh anggap rendah semua itu. Tidak boleh kita membanding-bandingkan dengan gereja lain dan menghina, berkata-kata negatif tentang pelayan Tuhan, tentang gereja lokal. Apalagi yang kita tidak boleh anggap rendah, keluarga kita. Masa pandemi ini, keluarga harus selalu ada di rumah. Suatu esensi kehidupan yang berikutnya setelah hubungan dengan Tuhan, keluarga yang harmonis. Keluarga harus disyukuri, jangan dianggap rendah. Yang berikutnya, keluarga rohani atau komunitas yang sehat, komunitas orang benar, konsel, tidak boleh dianggap rendah. Itu adalah pelajaran-pelajaran terpenting supaya kita tidak menganggap rendah semua itu.
Yang berikutnya, kita belajar untuk beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Meskipun secara online, saya selalu rajin mengingatkan jemaat, mengajak jemaat untuk beribadah meskipun di rumah secara online. Hormat, sepenuh hati, sepenuh perhatian, tidak terlambat menyetel YouTube. Hormat kepada Tuhan, siap hatinya untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, baik melalui PW, pujian penyembahan, maupun melalui firman Tuhan, khotbah firman Tuhan. Berikutnya, beberapa pelajaran penting yang kita harus ingat, yaitu Tuhan harus jadi satu-satunya pengharapan kita. Terbukti di masa pandemi ini, manusia, harta, dunia, semua ini tidak bisa menolong kita, tidak bisa jadi pengharapan kita. Harus Tuhan kita jadikan satu-satunya pengharapan kita. Itu pelajaran yang harus kita ingat dan terpenting dalam hidup kita. Dan berikutnya, pelajaran terpenting yaitu di masa pandemi banyak jiwa membutuhkan Yesus. Kita harus siap menjadi saksi Kristus membawa mereka kepada Yesus. Dan lain-lain pelajaran terpenting. Bagi saya pribadi, saya diajar oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan bukan hanya 100%, 1000% dalam mempersiapkan dan menyampaikan firman dengan direkam. Saya kalau merekam seperti sekarang ini harus tengah malam, supaya daerah perumahan yang saya tempati di Kediri ini sepi, tidak ada suara yang mengganggu. Bapak Ibu bayangkan tengah malam, kadang-kadang baru 1:30 malam baru saya rekaman, kadang-kadang paling pagi 11:30, jam 11 malam. Ketika tubuh sudah mulai ngantuk, saya harus rekaman justru. Kalau saya bisa melakukannya ini 10 bulan kurang lebih, saya itu bisa katakan 1000% itu karena Bapakku yang di surga, Roh Kudusku yang memberi aku kemampuan yang supranatural. Saya punya banyak cerita bahwa yang saya ngomong ini benar-benar terjadi. Cuman saya ringkas saja, mengandalkan Tuhan 1000%. Tidak mudah khotbah rekaman di tengah malam. Tidak mudah mempersiapkan firman Tuhan dengan begitu banyak pelayanan yang lain. Tetapi Bapa di surga selalu memberikan kemampuan dan pengurapan dan kasih karunia. Itu pelajaran yang saya dapatkan sungguh-sungguh sangat mendalam. Tuhan menyadarkan, tanpa aku kamu gak bisa apa-apa. Dan saya sungguh merasa nol besar tanpa Roh Kudus, tanpa Bapa di surga, tanpa Yesus jadi Bapakku. Berikutnya saya belajar banget kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dengan liku-liku pelayanan yang serba online. Sangat drastis perubahannya. Saya harus mampu beradaptasi dengan semua itu. Dan saya bisa lalui masa adaptasi itu dengan cukup baik dan sukacita. Dengan lancar. Itu adalah pelajaran yang berikutnya yang saya dapatkan dari Tuhan. Berikutnya, belajar hal-hal baru terkait pelayanan online, terkait Zoom, terkait rekaman, terkait khotbah pendek 5-7 menit di gereja di Kediri, dan masih banyak lagi. Semua itu tidak pernah saya pelajari sebelumnya. Tiba-tiba saya harus belajar. Tapi Bapa memberikan kemampuan untuk belajar hal yang baru. Dan saya diperkaya dengan semua itu. Wawasan saya menjadi lebih luas tentang pelayanan online. Saya juga diajar untuk menggunakan uang secara lebih bijak. Di masa pandemi ini, hidup di Kediri ini, melakukan penghematan secara signifikan. Dan itu sangat berharga buat saya. Saya pikir saya sudah bisa mengelola uang dengan baik. Tetapi Bapa menyadarkan saya banyak hal yang saya harus hemat. Dan dengan masa pandemi ini, Bapa mengajar saya untuk lebih bijaksana menggunakan uang sehingga bisa menolong lebih banyak orang. Dan itu suatu pelajaran yang sangat-sangat indah buat saya.
Bapak, Ibu, Saudara, saya mohon dengan sangat para PKS dan para pemurid memperdalam khotbah hari ini 2 poin. Ya, mengingat dan menghargai yang Tuhan berikan di 2020. Seperti contoh saya di awal khotbah, ingatlah, hargailah, detailkan hal-hal yang kita sudah miliki karena Tuhan sudah berikan kita di masa pandemi 2020. Yang kedua, apa didikan Bapak di 2020 yang tidak boleh Anda lupakan? 2 poin ini tolong diperdalam di Komsel atau juga di pemuridan secara pribadi. Bapak Ibu, mari kita jalani 2021 dengan mata tertuju kepada Bapa surgawi kita, kepada kasih setianya yang tak pernah berhenti, percaya penuh sehingga hati saudara tenang dan mantap menjalani hari demi hari. Rendah hati dan taat, maka Tuhan akan memimpin, melindungi, dan mendidik kita, memastikan bahwa kita menjalani setiap hari dengan Bapa menyertai kita. Tidak perlu tawar hati, takut, dan panik, karena selama kita rendah hati dan taat, kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita selalu mendapat berkat yang lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Amin. Saya berdoa supaya jemaat hari ini di dalam ibadah perjamuan kudus, ya, kita menyadari tidak pernah sedetik pun Bapa meninggalkan kita. Sebelum perjamuan kudus, saya ingin Bapak Ibu sekarang mengambil roti yang sudah disiapkan, biskuit atau hosti, dan juga anggur. Mari kita masuki perjamuan kudus sebentar lagi. Saya ingin membaca dari Roma 8 ayat 31-32 versi BIMK. Apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu? Kalau Allah memihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan Ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Jadi, dalam perjamuan kudus mengawali tahun 2021 ini, kalau Bapa di surga sudah memberikan Yesus untuk mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk kita, Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk kepentingan kita semua. Masakan Ia tidak akan memberi kepada saudara segala sesuatu yang lainnya? Mari kita angkat. Bapa, kami bersyukur untuk Yesus yang Engkau serahkan bagi kami. Kalau Engkau menyerahkan Yesus, anakmu yang tunggal, Engkau pasti memberikan sesuatu yang lain sesuai dengan kebutuhan kami di tahun ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit yang ada di dalam jemaat saudara, di dalam tubuh saudara, disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Aku lepaskan kuasa bilur-bilur Yesus kepada tubuh saudara yang sakit. Di dalam nama Yesus, mari kita makan roti ini bersama-sama dengan mengatakan, di dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat
cawan anggur dengan tangan kanan kita. Darahnya mengampuni dosa kita. Kita diubah dari orang berdosa menjadi orang kudus dan orang yang benar. Mari kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita, menjaga hidup kita kudus di hadapan Dia. Bapak, Ibu, saudara semuanya, anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama dengan mengatakan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh menghargai Yesus. Sungguh menghargai kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Berbicaralah lebih lanjut kepada jemaat-Mu. Kami mau jalani 2021 dengan hati tenang dan mantap, percaya penuh, berserah penuh kepada-Mu. Tolong kami untuk mengingat kebaikan-Mu, mengingat didikan-didikan-Mu. Tolong kami untuk rendah hati dan taati segala perintah-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita melihat pengumuman berikut ini. Koram Dio IG Live Selasa 5 Januari 2021 diadakan kembali. Sekarang Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk 3 pokok doa untuk menteri-menteri yang baru, untuk masyarakat supaya mematuhi aturan pemerintah, protokol kesehatan, dan untuk para pemurid supaya diurapi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa agar para menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, penuh hikmat dan tidak tergoda korupsi, sehingga Indonesia pulih dari krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kepercayaan. Kami minta 6 menteri ini disertai oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk 6 menteri ini. Tuhan menyertai supaya upaya Presiden memajukan, memulihkan ekonomi dari krisis pandemi. Upaya Presiden untuk mengatasi krisis pandemi ini benar-benar boleh berhasil. Karena Engkau menyertai para menteri yang baru dan Presiden kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa agar masyarakat sungguh-sungguh mematuhi aturan pemerintah dalam menjaga protokol kesehatan, disiplin melakukan prokes sehingga penyebaran virus COVID dapat dicegah. Kami sungguh minta Tuhan, berkali-kali kami minta agar masyarakat kami semua sebagai warga negara yang baik mematuhi seruan-seruan pemerintah, mentaati dan disiplin melakukan protokol kesehatan sehingga virus ini tidak terus semakin luas menyebar. Kami minta perlindungan buat anak-anak-Mu yang hidup benar dan taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami minta sungguh-sungguh hati yang patuh. Dalam nama Yesus, kami sungguh juga berdoa pengurapan-Mu untuk para pemurid dalam memuridkan jiwa-jiwa sehingga tetap semangat, bersukacita, berkomitmen mendampingi para murid agar para murid dapat menemukan tujuan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tanpa kekuatan Roh Kudus mustahil hal itu bisa terjadi. Tetapi dengan kekuatan, dengan pengurapan Roh Kudus, para pemurid bisa dimampukan untuk menemukan visi hidup mereka dan bisa membantu para murid untuk juga menjalani tujuan hidup yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan kegerakan pemuridan, gerakan doa di gereja kami agar terus semakin menyenangkan Engkau, semakin berhasil sehingga jemaat kami menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mengakhiri ibadah ini di dalam berkat Tuhan, di dalam pengurapan Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus.
Mari kita permuliakan Bapa kita di surga melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga banyak jiwa yang dibawa kepada Yesus melalui hidup kita. Di dalam nama Yesus, amin.